Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran seni budaya bab 2 tentang ragam hias, flora, fauna, figuratif dan geometris. Jika kemarin di bab pertama kita belajar tentang menggambar flora, fauna dan alam benda, nah untuk di bab 2 ini kita lebih ke penerapan flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kita lanjut. Kita masuk ke pengertian ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Yang menjadi kata kunci dalam ragam hias, dalam pengertian ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang polanya diulang-ulang. Itu adalah kata kunci dari pengertian ragam hias. Jadi pertanyaan itu ragam hias. Ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya memiliki pola yang diulang-ulang. Nah, ragam hias disebut juga ornamen. Jadi, ragam hias mempunyai nama lain yaitu ornamen. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, oleh flora, fauna, serta budaya masing-masing daerah. Nah, ragam hias di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh faktor alamnya, khususnya flora, fauna, dan budaya daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena setiap daerah di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Oleh sebab itu, ragam hias yang ada di Indonesia itu sangat bervariatif. Pembuatan ragam hias bisa didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Jadi, pembuatan ragam hias yang ada di Indonesia itu bisa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apa contohnya yang berdasarkan kebutuhan masyarakat? Pakaian, ya, pakaian, terus hiasan rumah, ya, terus barang-barang yang ada di rumah itu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Contohnya nanti kita bahas. Nah, terus bisa terkait dengan kepercayaan atau agama. Jadi ragam hias di Indonesia itu bisa dikaitkan dengan kepercayaan atau agama. Contohnya topeng, kedok, ya. Topeng itu dipercaya menjadi suatu kepercayaan di daerah tertentu, ya. Di daerah mana? Di daerah Jawa Barat, khususnya di Cirebon, ya. Kepercayaannya apa? Ada beberapa yang menyebutkan tidak boleh sembarangan memakai topeng tersebut. Nah, itu ragam hias yang berkaitan dengan kepercayaan. Kita lanjut. Kita masuk ke motif ragam hias, ya. Ragam hias ini memiliki 4 motif. Yang pertama, flora atau disebut dengan vegetal. Yang kedua, fauna atau disebut juga animal, hewan, ya. Yang ketiga, figural atau figuratif, manusia, ya, menyerupai bentuk manusia. Dan yang keempat, berbentuk geometris. Nah, ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini untuk media 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang 3 dimensi contohnya patung, ya. Itu 3 dimensi. Yang 2 dimensi contohnya lukisan, ya. Nanti bisa kalian cari lagi contohnya yang lebih banyak di internet. Kita masuk ke yang tadi motifnya, ya. Yang ini macam-macam motif ragam hias.
Yang pertama ada ragam hias flora. Yang pertama ada ragam hias flora atau disebut juga vegeta. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Flora ya, tumbuhan. Ini banyak sekali dijumpai di Indonesia. Ada juga beberapa yang menjadi ciri khas ya, tumbuhan yang menjadi ciri khas di beberapa daerah. Nah, ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni tadi ya, yang sifatnya kebutuhan ya, seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun ya. Nah, bentuk ragam hias flora ini biasanya berupa akar, daun, bunga, biji, tunas, buah, ranting sampai ke pohonnya. Kita ambil contoh untuk yang buah ya. Penerapannya dalam batik. Kita ambil di daerah kita di Subang ada yang disebut batik nanas ya, itu adalah salah satu contoh penerapan ragam hias pada batik. Oke, bentuknya apa? Flora ya, berupa apa? Buah. Nah, itu ya. Untuk bunga biasanya dijumpai pada baju batik, daun juga termasuk ya. Nah, itu akar biasanya ada di bordir tenun ya, biasanya merupakan ragam hias flora yang diterapkan pada barang-barang seni. Nah, ini ada contoh ya. Contoh motif ragam hias flora berupa bunga teratai yang dihubungkan dengan tadi kepercayaan atau agama ya. Hiasan bunga teratai yang dalam ajaran Buddha berhubungan dengan simbol kelahiran. Ya, menurut kepercayaan umat Buddha bahwa ragam hias bunga teratai itu memiliki simbol kelahiran. Nah, ini berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Nah, yang kedua ada lagi nih contohnya motif hias pohon kehidupan atau kelapa taru ya, yang biasanya ada pada gunungan wayang. Yang pernah melihat wayang di TV atau pernah melihat gunungan wayang ya, kita lihat di situ ada pohon kelapa taru ya, itu adalah melambangkan kehidupan. Nah, itu berhubungan dengan kepercayaan atau agama ya. Nah, nilai simbol dari ragam hias di atas yang bunga teratai dan kelapa taru itu memiliki makna bahwa pohon tersebut adalah dua dunia, dilambangkan dua dunia ya, dua tempat. Ada yang disebut dunia atas yaitu tempat para dewa ya, ada juga dunia bawah atau disebut tempat makhluk biasa tinggal, kita manusia. Nah, itu adalah simbol kepercayaan dari pohon kehidupan atau dari bunga teratai ya. Jadi setiap motif ternyata memiliki simbol atau memiliki arti, jadi tidak tidak seenaknya dibuat. Nah, itu untuk ragam hias vegetal atau tumbuhan. Kita lanjut. Yang kedua yaitu ragam hias fauna atau animal, hewan ya. Motif ragam hias di daerah Indonesia itu banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hiasnya. Contohnya seperti di daerah Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, itu biasanya banyak dijumpai motif ragam hias fauna atau animal ya, hewan. Nah, motif ragam hias fauna tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, sama ya, pada batik,
ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Kita lihat di daerah Yogyakarta ada satu kain yang memiliki motif barong. Barong itu apa ya? Singa atau apa ya? Bukan singa, apa ya? Pokoknya lihat aja, itu ada hewan yang namanya barong kalau di kainnya ya. Kalau di Bali itu di Bali. Nah, kalau di Jogja itu biasanya ukirannya lebih ke naga. Ya. Kalimantan biasanya siamang. Monyet ya, kera, siamang. Terus apalagi? Papua, burung cendrawasih. Banyak ya. Nusa Tenggara Timur ada komodo ya. Terus dari Lampung ada gajah. Nah, itu merupakan hewan-hewan yang menjadi ciri khas dari daerah-daerah tersebut dan dijadikan ragam hias. Kita lanjut. Yang ketiga adalah ragam hias geometris. Nah, jika di bab pertama kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda, di dalam alam benda itu sebenarnya ada yang disebut geometris, tapi tidak dijelaskan lebih dalam, hanya sebagai contoh saja ya. Geometris itu apa? Di dalamnya berhubungan dengan bentuk tabung, bentuk kubus, bentuk oval ya, bentuk oval. Nah, itu termasuk ke dalam geometris. Nah, di sini diterapkan kalau motif ragam hias ini bisa dikembangkan dari bentuk-bentuk ya. Jadi ragam hias geometris ini dikembangkan dari bentuk-bentuk yang sesuai dengan imajinasi pembuatnya. Jadi disesuaikan, ini mah lebih ke garis ya, membuat garis lengkung, garis lurus, lingkaran, segitiga, segi empat. Nah, ini lebih dituangkannya yang si geometris ini pada ragam hias ya. Kalau di bab pertama di alam benda lebih ke bentuk, kursi, meja, lemari. Nah, kalau di sini diterapkannya pada ragam hiasnya ya, dalam kain, dalam kayu ya. Contohnya banyak sekali dijumpai di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Jadi ukiran-ukiran yang bentuknya geometris ini sering dijumpai di Jawa. Kalau di Jawa biasanya ada di daerah Jepara ya. Ukiran yang paling terkenal di Indonesia itu adalah di Jepara ya. Nah, itu kita lanjut. Nah, ini ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias tadi. Geometris ini kalau di ragam hias kita bisa membuat imajinasi kita sendiri. Jadi kita bisa membuat motif yang baru ya. Dengan cara apa? Menggabungkan bentuk-bentuk geometris. Nah, ini ada beberapa ragam hias yang sudah hasil modifikasi ya, hasil bentukan. Yang pertama adalah motif tumpal. Ini kain ya, kain batik. Motif tumpal atau disebut juga segitiga. Terus ada juga meander ya. Meander ini biasanya ada di yang paling sering muncul itu di sejadah ya, meander. Pilin, terus motif kunci, motif banji, swastika. Nah, motif swastika bermakna lambang matahari atau peredaran bintang yang berkaitan dengan nasib baik katanya ya. Swastika dalam bentuk bersambung disebut banji yang bermakna harapan baik. Nah, untuk macam-macam motif kalau tidak salah nanti dibahasnya di semester 2. Tumpal, meander, pilin, swastika itu nanti di semester 2. Ini hanya pengenalan ragam hiasnya saja ya. Oke, kita lanjut.
Nah, kita masuk ke ragam hias yang keempat, yaitu figural atau figuratif. Lebih kepada bentuk manusia, ya. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk, ya. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar, ya. Nah, untuk ragam hias figuratif selain digambar, ini bisa juga diukir, ya. Penerapannya seperti apa contohnya, ya. Untuk ragam hias figuratif yang paling sering kalian jumpai adalah kedok atau topeng. Nah, dengan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan, ya, itu figuratif, itu masuknya ragam hias, ya. Ragam hias apa? Figuratif, wayang, kedok atau topeng, ya. Wayang juga banyak, ya, ada wayang kulit, ada wayang bukan wayang orang, ya. Wayang yang bentuknya menyerupai manusia, ya. Si cepot juga termasuk ke dalam ragam hias figuratif. Nah, dikatakan motif manusia karena dalam pembuatan ragam hiasnya mengacu pada figur manusia. Atau misalkan kalian pernah melihat patung tokoh-tokoh di Indonesia, ya, mau itu tokoh orang-orang nomor 1 di Indonesia, ya, Presiden RI, maupun tokoh-tokoh pahlawan, itu biasanya ada patungnya. Termasuk itu patung Selamat Datang Bundaran HI. Terus di Subang itu ada Sisingaan, ya, orangnya bukan singanya, Sisingaan itu yang di Wisma Karya, ya, itu. Terus apalagi Kuningan enggak, Kalimantan punya, Bali, ya, Bali apalagi, itu banyak sekali ragam hias figuratif atau tokoh, ya, figuran. Termasuk patung dewa-dewanya juga, ya, itu masuknya ragam hias figuratif. Kita lanjut. Nah, ini adalah pola dari ragam hias. Yang pertama, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang tadi. Kata ibu, kata kuncinya adalah pola yang diulang. Jadi ragam hias itu polanya terus diulang. Membatik, ya, polanya seperti itu, diulang terus seperti itu, ya. Memahat juga polanya akan tetap sama seperti itu. Nah, pada bentuk ragam hias yang lainnya, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Ada beberapa jenis pola ragam hias, diantaranya ini polanya, ya. Ini pola ragam hias, bukan macam-macam ragam hias, ini polanya. Yang pertama adalah pola tunggal atau itunya kata lainnya adalah patren, yaitu bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk yang lain. Itu pola tunggal, ya. Yang kedua, untuk contohnya nanti kalian tinggal cari di buku atau searching saja, ya. Kalau ibu jelaskan ini terlalu panjang. Yang kedua, pola ulang himpunan, ya, yaitu bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan, ya. Yang ketiga, jenis pola ulang menyeluruh, yaitu ragam hias dengan kombinasi ulang disertai dengan membubuhkan bentuk lain yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak bentuk pokok dari ragam hias tersebut. Pola pada ragam hias ini biasanya terdiri dari ragam hias pokok, ragam hias pendukung,
ragam hias isian atau pelengkap. Nah, untuk contoh-contohnya lebih jelasnya nanti kalian tinggal lihat di buku paket. Kalau tidak ada di buku paket, silahkan kalian cari sumber belajar yang lain. Mau itu menggunakan internet ya, bisa kalian googling, atau misalkan kalian cari buku referensi yang lain, silahkan untuk menambah wawasan kalian. Kita lanjut. Nah, yang keempat, pola ragam geometris dapat ditandai dalam bentuk seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, lingkaran, terus banyak lagi ya. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Kalau geometris ini di rumah pasti banyak nih. Lihat di sarung anak laki-laki biasanya ada. Terus di baju batik atau kain batik biasanya ada. Termasuk kerudung ya. Di kerudung biasanya ada ya kalau geometris. Nah, bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Nah, si geometris ini bisa menjadi pola yang kalian gabungkan ya, tapi tetap memperhatikan segi keindahan. Kita lanjut. Pola simetris ya, yaitu pola ragam hias yang mempunyai bentuk motif yang sama serta diletakkan seimbang. Simetris otomatis pasti sama ya, seimbang. Kalau asimetris itu tidak sama atau tidak seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Oke, itu tidak usah dibahas lagi, ini sudah ada di bab 1 ya. Nah, ini yang terakhir, kita masuk ke langkah menggambar ragam hias. Yang pertama, ketika kamu akan melakukan gambar ragam hias, 1. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan kalian gambar. Misal kalian akan menggambar flora, lihat dulu polanya seperti apa ya. Atau fauna juga sama ya, lihat dulu, perhatikan dulu bentuk ragam hias yang akan kalian gambar itu seperti apa. Ketika kalian sudah melihat bentuknya, sudah hafal, baru kalian persiapkan alat dan media gambar. Alat dan media gambarnya apa? Masih sama dengan yang di bab pertama, pensil 2B dan buku gambar itu saja ya. Nah, yang ketiga, tentukan ukuran pada gambar yang akan kalian buat ya. Tentukan dulu ukurannya. Nah, yang kemarin yang di bab 1 itu gambarnya ada yang besar, ada yang kecil, malah ada yang kecil sekali, itu gambar bunga sama kucingnya kecil sekali. Nah, berarti kalian tidak menentukan dulu ukurannya ya. Nah, kalau untuk di ragam hias kalian harus menentukan dulu ukurannya seperti apa. Oke. Yang keempat, ketika kalian akan melakukan menggambar atau membuat pola, silahkan kalian buat sketsa terlebih dahulu ya. Setelah kalian membuat sketsa, buat bentuk yang sama pada bidang yang lain ya. Nanti ibu berikan lagi gambar ragam hias yang kalian gambar. Nah, kalian lihat dulu, buat dulu sketsa, nanti kalian buat bentuk yang sama pada bidang yang lain. Yang keenam, diwarnai. Jadi yang sekarang, kalau yang pertama kemarin tidak boleh diberi warna. Nah, untuk ragam hias, karena judulnya ragam hias adalah hiasan, silahkan kalian nanti ketika praktek warnai gambar yang sudah kalian buat. Nah, itu cukup sekian materi dari ibu. Kalau misalkan kurang jelas, silahkan kalian diskusi. Mau diskusi di GCR, mangga. Mau diskusi di WA group juga silahkan. Oke, untuk hari ini ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.